Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saya masih bersama dengan dua anggota DPRD DKI Jakarta, ada Hadianto Kenneth dan Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani, tadi kita bicara soal kedisiplinan. Anda menyoroti soal kedisiplinan masyarakat yang masih rendah. Saya sudah cerita tadi bahwa razia dilakukan setiap hari. Kami coba live dari atau siaran langsung atau laporan langsung dari beberapa titik. Tampaknya titiknya itu-itu aja, Pak. Ada evaluasi Bapak sendiri terhadap razia masker yang dilakukan oleh Satpol PP dan juga petugas gabungan? Ya, mengenai masalah kedisiplinan ini memang bagi warga masyarakat memerlukan waktu. Karenanya tadi saya katakan untuk pelaksanaan PSBB ini, ya, dia berhasil dan tidak memang harus dilakukan evaluasi. Nah, kalau misalnya di dalam penerapan PSBB ini masih ada peningkatan jumlah kasus aktif yang terjadi untuk penularan COVID ini, maka salah satu yang dilihat adalah ya dari ketidakdisiplinan ini faktor penyebabnya karena memang warga masyarakat itu perlu diberikan informasi dalam bentuk sosialisasi. Berarti menurut Anda masih kurang dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Ya, teman kami tadi Pak Kenneth juga sudah menyampaikan salah satu bentuk iklan misalnya. Nah, saya kira ini perlu sosialisasi, ya. Nah, sosialisasi tentang masalah PSBB ini yang memang selain dilakukan oleh pemerintah, mungkin barangkali melalui aparat yang ada, kemudian barangkali perlu juga iklan-iklan, kemudian juga bisa melibatkan unsur-unsur masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang memang bisa menyampaikan kepada warga masyarakat tentang PSBB ini. Nah, dengan harapan bahwa setelah dilakukan terus-menerus sosialisasi, kita berharap nanti muncul ada satu pemahaman, muncul adanya satu kesadaran, sehingga warga masyarakat bisa disiplin dan bisa tertib. Kenapa? Ini kan persoalan menyangkut jiwa manusia. Nah, kita ingatkan ya agar bagaimana terus sosialisasi ini dilakukan, agar warga masyarakat paham sampai mereka mau disiplin. Oke, langkah taktis dan langkah konkret seperti apa yang Anda bisa sarankan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bisa sosialisasi lebih efektif, lebih masif lagi soal protokol kesehatan, Pak Ahmad Yani? Ya, saya memandang bahwa yang pertama bagaimana dari aparat pemerintah ini melakukan pengawasan. Tadi melakukan razia di berbagai tempat, bukan hanya di tempat sudah dilakukan, Pak? Ya, bukan hanya di tempat-tempat tertentu saja, tetapi bagaimana seluruh warga masyarakat. Kemudian di sisi lain juga saya katakan perlu ada sosialisasi agar seluruh warga masyarakat yang misalnya kalau ada warga masyarakat melihat orang lain tidak memakai masker, bagaimana mereka diingatkan untuk memakai masker. Kemudian ditegur orang yang tidak memakai masker itu. Kemudian kalau ada masyarakat yang berkerumun, bagaimana diingatkan agar mereka jangan berkerumun. Kemudian mereka harus menjaga jarak, bagaimana diingatkan untuk senantiasa menjaga jarak. Jadi harus ada keberanian dari warga masyarakat yang memang sudah sadar untuk mengingatkan warga masyarakat yang belum sadar agar mereka bisa patuh. Karena apa? Karena ini untuk keselamatan jiwa secara bersama. Itu saya kira hal yang perlu dilakukan. Kalau dari Pak Kenneth pertanyaan saya sama, apa langkah taktis dan konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dalam rangka tadi sosialisasi secara masif dan secara luas protokol kesehatan? Ya Mbak, makasih Mbak. Kan tadi saya udah jelaskan Mbak, tadi kepotong. Jadi ya kita mapping dulu lah, masyarakat paling banyak itu kemana-mana atau apa yang digunakan. Ya kan, dia pakai kendaraan umum. Betul nggak Mbak? Tadi saya lanjut lagi kepada tadi pernyataan Anda tadi ya? Maaf saya potong tadi karena kita harus jeda biasa durasi ya di televisi. Ya. Silakan Pak Kenneth. Jadi itu bisa berupa doktrin. Kalau udah doktrin Mbak, itu kemana-mana ke bawah. Jadi dia juga bisa nyampain ke temannya, nggak boleh loh, lu mesti pakai masker. Atau kita bisa bentuk di Transjakarta itu kita bentuk TV lab. Jadi disiarkan di situ. Orang kena COVID, dia dirawat, meninggal, gimana gitu loh. Terus keluarganya nggak boleh mengantar, terus dikuburkan dengan protokol kesehatan, protokol COVID. Kan sedih banget. Jadi masyarakat mesti tahu asal-usul COVID dari mana gitu loh. Terus bahayanya apa. Mesti ada seperti itu Mbak. Jadi
mesti secara masif. Terus billboard di jalan raya, jalan tol. Untuk masa saat ini pandemi kan Mbak, bukan epidemi. Pandemi ini seluruh dunia, ini gawat sekali. Tolonglah, maksud saya semua pihak, apalagi pihak advertising ya, itu sangat, kalau mereka ikut kerjasama itu sangat luar biasa. Jadi billboard yang besar-besar itu semua menampilkan untuk ayo pakai masker, himbauan-himbauan bahaya COVID, apa segala macam. Karena buktinya kita udah lakukan secara represif kok penindakan, angka kurva COVID naik terus. Kalau memang mau, saya pernah bicara kita agak ini sedikit ya, agak keras sedikit. Bikin aja pidana kurungan Mbak seminggu. Saya yakin kalau memang ada pidana kurungan, sampel aja 1-2 orang, tangkepin, masukin kurungan selama seminggu, ya, itu secara psikologi mereka akan takut. Nah, nanti di blow up di media gede-gedean. Nah, ini nih, kalau melanggar protokol kesehatan nggak pakai masker, ditahan seperti ini. Karena buktinya saya lihat kok berapa kali orang disuruh nyapu ketawa-ketawa kok. Orang kalau disuruh nyapu ketawa-ketawa, nggak ada takutnya, berarti dia nggak ada efek jerak. Dia akan bisa lakukan itu lagi. Terus, disuruh bayar denda. Orang milih bayar denda kok Mbak. Kalau dibilang orang kita susah, dia bisa bayar denda kok. Nah kalau memang dia nggak punya duit, dia nyapu. Nyapu ketawa-ketawa, dia nggak punya rasa salah kok. Karena kenapa? Dari awal, saya tekankan, orang masyarakat Jakarta tuh, terutama Indonesia ya, masih ngeyel. Mereka masih menganggap COVID ini nggak ada. Ini permainan pemerintah, ini politis. Padahal yang mati udah banyak, yang meninggal udah banyak loh Mbak. Jadi gitu loh, maksud saya tolong jadi pemerintah, terutama Pak Anies, saya dukung lah. Kalau memang keras, terstruktur, terukur, jangan istilahnya kayak sekarang PSBB total, bingung juga. Pak Anies tuh mau, saya lihat kayak orang nggak punya fokus yang jelas gitu loh. Kalau Pak Jokowi tadi kan dia buat statement, saya setuju, RT RW libatin juga, main per RW, kita cari orang yang terpapar, kita kunci. Jadi stop di situ aja gitu loh. Terus kita bantu juga. Dari orang sekitar juga mesti bantu. Dan kedua masalahnya, orang kena COVID, orang nggak berani ngomong Mbak. Karena menganggap ini adalah hal yang tabu. Padahal kan ini kan, dia juga butuh dukungan moral. Nah kalau semua orang mendukung, kan lama-lama kan, dari sisi kemanusiaan lama-lama kan, ini semua akan terobati semua. Nah, kayak contoh tadi pasar tradisional. Satu orang jualan di situ nggak pakai masker. Yang beli juga nggak pakai masker. Terpapar, dia bawa pulang itu penyakit sampai ke kampung, ke rumah dia nularin anak istrinya atau anak sama suaminya. Anaknya ke sekolah, nularin ke teman-temannya, atau dia main sama teman-teman di sekitar kampung itu, nularin ke ini. Nah, anak yang ketular itu dia pulang ke rumahnya, ketular lagi orang tuanya yang lain. Nah, begitu terus Mbak, jadi lingkaran setan. Itu pasar tradisional juga bahaya loh saya lihat, karena banyak lah pasar-pasar tradisional yang istilahnya masih orang itu nggak peduli, nggak pakai masker. Oke lah kalau susah, mungkin kalau saya lihat ya, karena padat banget. Tapi ya itulah, saya kembalikan pentingnya lah sosialisasi yang jelas, terukur, jelas, fokusnya jelas, maunya apa gitu. Ini kan berpanjang sampai 10 Oktober. Kalau kayak gini terus lama-lama mau dibawa kemana Jakarta gitu loh. Kita mesti mikirin perekonomian juga loh. Ini orang semua nggak bisa makan. Ya kan? Kayak contoh, ada orang kredit motor, leasing. Ya, mungkin pemerintah pusat ada bikin statement, ada aturan, istilahnya bisa dirapel, dipending lah ya. Tapi pada prinsipnya perusahaan-perusahaan leasing nggak mau tahu itu kok. Motor ditarik-tarikin, diambil. Oke, Ya, berarti poin Anda adalah di... dominonya bahaya sekali, itu perekonomian juga Mbak. Gitu Oke. Mesti dipikirin lah. Pak Kenneth, ini kan berarti poinnya adalah di pengawasan terhadap berbagai aturan yang ada, termasuk juga PSBB di dalamnya, dan Anda juga meminta untuk segera fokus. Ke Pak Ahmad Yani juga punya pandangan yang sama, segera fokus, mungkin bisa sesuai dengan arahan Pak Presiden, ya sudah mini lockdown, atau Pak Presiden bilang pembatasan sosial berskala mikro saja di Jakarta, sembari juga secara paralel melakukan sosialisasi, pengawasan yang baik. Saya melihat sesungguhnya, jadi apa yang sudah dilakukan melalui PSBB ini ya, ini kan ada juga pembentukan tim gugus tugas tentang masalah penanganan itu. Bukan hanya pada tingkat provinsi, tetapi sesungguhnya di DKI Jakarta sudah dibuat sampai wali kota, kecamatan, kelurahan, RW. Di RW sudah terbentuk. Ya, mungkin apa yang diinginkan oleh Pak Presiden itu
sebenarnya di DKI itu sudah dijalankan. Bagaimana ketua RW itu menjadi ketua gugus, ya, tugas untuk penanggulangan. Nah, saya kira tinggal persoalannya adalah kembali pada kedisiplinan dari warga masyarakat, ya. Kemudian perlu ada sosialisasi dan mungkin tadi kalau mau diberikan pada warga masyarakat aturan ini diterapkan, jadi dikasih efek jera. Memang tadi misalnya ya untuk aparat ya supaya lebih tegas lah. Ada efek jera, kalau tadi memang perlu sanksinya. Ini kan ada siapa yang melakukan pelanggaran tidak memakai masker, denda 250.000 atau menyapu sarana prasarana umum selama 1 jam misalnya. Nah ini dilakukan secara serius dan sungguh-sungguh. Nah kalau nanti juga ke depan saya lihat keseriusan Pak Gubernur, misalnya Pak Gubernur sekarang kan sudah mengajukan ke DPRD tentang masalah raperda, ya, penanggulangan COVID-19. Nah ini juga di sana akan disampaikan. Beliau juga sudah menyampaikan poin-poin bagaimana melakukan penanggulangan. Salah satu diantaranya adalah memberikan sanksi, ya. Artinya bisa sanksi pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran. Nah ini sedang dikaji, ya, sedang dipersiapkan juga bersama dengan DPRD. Ini menunjukkan keseriusan Pak Gubernur bahwa beliau memang fokus bertekad untuk menyelamatkan warga Jakarta. Nah di sisi lain, ya saya lihat juga Pak Gubernur sudah mengeluarkan keputusan gubernurnya nomor 979 bahwa sudah disiapkan di DKI Jakarta karena memang ada peningkatan. Ya jumlah orang yang terkena kasus ini kan kita khawatir peningkatannya banyak, Pak. Ya ledakan ini. Sehingga kalau memang banyak yang terpapar ini, rumah sakit tidak mampu, beliau serius sudah menyiapkan 3 tempat. Di Jakarta Islamic Center, kemudian Jogja Geraha Wisata Ragunan, Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indra, disiapkan untuk isolasi bagi warga masyarakat. Oke, kita harapkan tidak sampai digunakan ya Pak. Pak Ahmad Yani, terima kasih informasinya soal itu. Kita harapkan tidak sampai dipakai walaupun sudah disiapkan banyak sekali tempat untuk karantina mereka yang positif. Nah ini karena kepedulian, perhatian Pak Gubernur terhadap warganya. Oke, Pak Ahmad Yani, saya harus gantian kasih kesempatan ke Pak Kenneth. Pak Kenneth, terakhir singkat saja sebagai anggota DPRD, ini butuh tentu persetujuan, kerjasama dan kesepakatan bersama dengan Pak Gubernur. Hal apa dalam waktu dekat yang harus segera dilakukan dan akan dilakukan oleh setidaknya Anda sebagai anggota DPR untuk bisa mencegah penularan COVID-19 semakin meluas lagi di Jakarta? Ya, saya terutama di wilayah saya, Mbak, ya. Dapil saya Jakarta Barat. Saya udah bikin tuh 200 spanduk, Mbak. Jadi himbauan. Di sana ada foto saya pakai masker. Jadi saya pasang di jalan-jalan protokol yang orang sering lewat, sering macet. Jadi itu bisa berupa doktrin juga. Terus kedua, saya setuju dengan pendapat Bang Ahmad Yani. Kebetulan Bang Ahmad Yani dengan saya sama-sama di Bawang Perda. Kita bahas, kita sudah terima lah itu rancangan perda itu. Kalau saya memang ada kurungan ancaman pidana, saya setuju. Karena itu secara nggak langsung itu akan memberikan efek jera untuk orang-orang yang melanggar gitu. Terus kedua, kalau memang RT RW dilibatkan, Pak Gubernur juga mesti mikirin insentif mereka. Nggak bisa RT RW suruh kerja kalau nggak dikasih insentif, kasihan juga kan. Itu wajib menurut saya, semua pihak. Jadi saya melihat juga segala sisi ormas juga mesti dilibatkan, tapi harus dikasih insentif. Semua orang kalau nggak dikasih insentif, tidak mau kerja gitu loh Mbak. Karena kan ada ongkos-ongkos mereka apa segala macam gitu loh. Itu wajib menurut saya. Jadi himbauan-himbauan itu penting lah. Yang paling penting itu adalah sosialisasi yang fokus, terukur, tepat sasaran. Itu aja sih. Kalau kita bicara nyiapin tempat isolasi, rumah sakit, itu kan hanya efek dari sana. Kita harapkan jangan sampai dipakai ya. Solusinya apa gitu loh. Solusinya untuk ini selesai apa gitu loh. Solusi kita fokus pada solusi. Jangan kita bicara nanti gua obatin, tapi penyakit kena terus. Kan itu kan nggak ada solusi gitu. Termasuk perbincangan kita sore ini juga mencoba untuk cari solusi kira-kira masukan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta apa yang segera bisa dilakukan untuk bisa menekan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Terima kasih Pak Hadianto Kenneth dan Pak Ahmad Yani sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore.